Aku kayak gini, ini aku alhamdulillah ya lampu kayak gitu, listrik sudah ada, air sudah ada kayak gitu ya. Aku keramas kayak gitu, mau tidur kan, mau tidur terapi air kayak gitu. Kalau obat itu takutnya ketergantungan jantung kayak gitu, udah pernah kayak gitu. Ada yang bilang ojo panasan. Ojo panasan. Aku ya nggak panas. Ngapain aku? Kan aku merasa paling cantik sedunia kayak gitu loh. Bayangin ya, anakku semua cowok kayak gitu. Aku pakai kamar aku kayak gini kan. Loh, aduh kamarnya tuh kan. Loh, ini aku pakai lampu kayak gini. Terang banget. Aku nggak pakai AC. Lebih hemat. Yang penting aku saat-saat tentu kayak sunat. Kayak gitulah hemat. Aku tekan banget pengeluaran aku kayak gitu. Yang penting kenyang, anakku bergizi, aku juga punya energi, karbohidrat ya. Karbohidrat, vitamin juga. Aku dulu gak suka sayur, aku buah suka kayak gitu. Udah selesai aku mau dengerin zikir. Ya macam-macam lah. Apa family channel kayak gini. Aku sudah pernah ya lagi ya kayak gitu. Jangan lupa terapi air kayak gitu, karena kadang suami kayak gitu ya, kalau nyium rambutnya baunya wangi kayak gitu. Aku wangi banget sih kayak gitu, pakai sampo. Masa sampo bubuk itu namanya rinso, kalau sekarang udah nggak ada loh sampo. Sumpah demi Allah bener nggak ada loh sampo bubuk. Ini aku dilihat deterjen colek itu masih ada ya kan. Kadang-kadang restoran-restoran itu kan enak ya pakai tungku itu. Apa ya, kalau pakai tungku tuh sangat sangat itu loh, katanya ibu aku tuh rasanya beda kayak gitu loh. Gak tahu ya, tapi capek kan bu itu. Ya udahlah nggak usah kayak gitu. Aku suka sekali, banyak aku suka sekali. Aku kalau update gitu kayak gitu ya, kalau update itu aku suka. Ini berarti ada kehidupan kayak gitu loh. Mari Martalia, kayaknya ada kehidupan kayak gitu loh ya. Makanya aku kalau berhenti, aku kan punya dua ya, berhenti di sini, berhenti di sini. Udahlah, paling nanti aku bikin lagi atau ya tahulah, terserah lah kan. Banyak channel yang lain kayak gitu loh. Yang penting aku kalau capek aku ganti yang aku ingin seimbang kayak gitu loh. Banyaknya video itu pingin seimbang. Jadi lihat aku itu kan sepenggal-sepenggal kisah kayak gitu ya. Tapi nggak semuanya merasakan pernikahan nggak siap itu, nggak semuanya. Aku memang bukan terburu-buru kayak gitu. Pikir aku eh hmm, pikirnya 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 dia pura-pura miskin kayak gitu ya. Enggak gitu ya. Aku kayak gitu. Aduh kontra kayak gitu. Yang nganterin banyak sih, mungkin pingin tahu kayak ya apa kayak gitu. Kontrak kayak gitu aku tawarin kayak gitu. Aduh, ya wes lah, kalau kamu mau terus sama aku berjuang. Aku jangan jangan kasar-kasar. Kan aku kalau apa-apa tuh kan bilang, kalau misal minta tolong aja aku bilang dia kayak gitu, sayang, aku pakai sayang sayang. Kalau ya Allah, aku kan tahu ya udahlah, gak apa-apa. Kalau aku meskipun dididik keras sama ibu aku nggak pernah kok. Ini kok bisa kayak gini ya? Aduh, TV ini. Yang penting aku nggak neko-neko kayak gitu ya. Ya, aku bener kayak gitu. Aku bener tanya sama temen, aku tanya gimana sih Facebookan itu, kok aku nggak tertarik sekali kayak gitu loh. Aku nggak tertarik sekali, waktu itu harus ke warnet, cuma isinya ngobrol kayak gitu. Aku sibuk sama sama kekasihku aja kayak gitu. Terus ya cuma segitu aja ya. Sebenarnya enak memang sih. Lagi tapi jahat kayak gitu loh. Maksudnya masalah rumah tangga suntuk ya sama suami, kok nggak perhatian kayak gitu. Gaji itu cukup untuk makan, nggak bisa nabung kayak gitu loh. Karena aku sebenarnya kalau anakku sekolah di SD negeri masih kayak gitu. Tapi kalau aku tuh tuntutannya itu bagaimana anak pertama aku itu tergantikan. Kalau aku di Probolinggo, aku paling sekolahku ya dicukup lah SD negeri kayak gitu ya, SD negeri. Di kota mungkin ya, karena aku udah bisa naik motor, daripada ibu aku nggak bisa kayak gitu loh. Kalau memang aku di desa, masalahnya aku pak suami tuh nggak ada rumah cadangan, ada pun nggak tahu aku kayak gitu.
dikontrain kayaknya kayak gitu. Terus nggak dapat kerja juga di Probolinggo kayak gitu. Terus habis itu ya udahlah, merantau aja coba kayak gitu. Aku belum dapat sebenarnya, ikut temennya kayak gitu. Ikut temannya dapat sedikit-sedikit. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau aku kurang aku masih bisa minta ibu aku kayak gitu. Lama sekali, habis itu berapa bulan kayak gitu ada dapat. Oh ya udah, tak suruh ngelamar sama aku, berdua ngelamar kayak gitu. Nggak ada apa-apa, nonton TV, suka nonton Sri Mulat, TV-nya kecil dari kos-kosan dulu ke kosanku kayak gitu. Terus beli udah hadiah pernikahan, kan aku nikah tahun berapa kayak gitu ya. Aku 1 tahunnya aku beli TV kayak gitu, hadiah pernikahan. Ya supaya apa ya, supaya hari itu berarti banget, padahal cuma beli TV ya. Padahal beli TV kan untuk kebutuhan keluarga, padane kalau orang nggak punya kayak aku ya pas-pasan kayak gitu, padane kayak gini loh. Sama kayak misalkan kulkas kayak gini, nanti pas hari pernikahan beli. Padahal dia itu kayaknya menurut aku sudah, meskipun cinta sejati aku ternoda kayak gitu, aku perempuan kayak teman-temanku, Li kalau laki-laki boleh, kalau perempuan nggak boleh. Loh iya memang sih memang sih, tapi semuanya aku nggak tahu kompensasinya apa kalau nggak cash kayak gitu loh. Wih, kalau udah lunas semuanya tuh ya, cash is king tuh beneran. Belum lagi aku harus prima kayak gitu ya. Habis itu makanan tersedia, enak dipandang, padahal gak pernah mandang sama sekali katanya itu. Masa takut cinta aku lagi kayak gitu. Loh, emangnya kalau nggak cinta aku apa yang aku berikan? Takut aku minta istana, aku minta mobil mewah kayak gitu. Cuma lihat aku aja loh, kadang nggak pernah lihat lihat cerpen kayak gitu, cerpen di kamera, di video kayak gitu. Dia ada di Google ya, mungkin nggak tahu, aku nggak pernah nonton cerpen. Aku mending kalau cerpen aku suka, kalau cerpen kayak gitu aku suka apa ya, suka buku dulu Mirawe kayak gitu kalau Indonesia ya. Terus kalau sekarang ini update banget kan, ada sinetron, ada film kayak gitu. Banyak pilihan hidup ya. Aku senang, aku sudah mandi, segar. Aku gini, aku malu aku kalau mandi dikeliatin rambutku pendek. Enggak apa-apa lah, masih sopan kok. Masih sopan, kirain aku takut gak sopan kalau keramas itu diliatin kayak gitu. Oh, masih sopan kok, nggak apa-apa kayak gitu. Mungkin anak-anak kecil itu kenapa sih nggak sopan mah kayak gitu. Sebenarnya aku jilbaban loh memang kayak gitu, tapi kalau keluar rumah aku benar-benar video ini senatural mungkin ya kayak gitu. Tapi kalau berantakan aku enggan kayak gitu. Tadi tuh aku memang aku pending kayak gitu ya. Aku tuh kayak nggak tahu ya, tiba-tiba baper kayak gitu ya. Terus aku tuh habis ini nganter anak aku, ikut ndak ikut, mama aku ikut anakku tegas. Waduh, aku kalau anakku tegas kayak gini aku nggak bisa nggak nganter kayak gitu, aku anter aja kayak gitu. Ya udah, apa yang nggak video soalnya baterainya nggak ada. Ya udah ya, aku bawanya ini, aku nonton video pertanian. Banyak yang aku pelajarin lah kayak gitu, acting. Acting itu kalau ngafalin tambah sulit loh. Aku pernah di SMP itu ya, baca kayak gitu, baca naskah sedikit aja dialog ya, kalau itu dialog itu. Wah, angel banget. Aku dulu pakai bahasa Madura kan, kehidupan sehari-hari di desa aku tuh pakai bahasa Madura. Terus SMP kan ada dialog kayak gitu, aduh kayak bahasa aku kayak Madura gitu. Aku dilihatin temen loh kadang-kadang, kenapa ya. Aku mungkin karena logat aku Madura, tapi temen aku ada juga yang Madura kok, ibunya Madura bapaknya Cina apa gimana, aku lupa aku. Ya nggak, bahasanya nggak, soalnya bahasa Jawa kan di sekitar situ kayak gitu, di Probolinggo kota itu sudah Jawa kayak gitu. Kalau di desa aku tuh mayoritas Madura. Aduh udah ya, aku mau nonton TV, udah aku gak ada, gak nambah, aku sungkan kalau nambah nih, siapa aja yang lihat, aku malu kayak gitu. Ini tuh buat siapa aja yang bermasalah tetap semangat, siapa aja yang merantau tetap semangat, siapa aja yang baper jangan baper.
Aku udah dikasih Pak Jokowi sih jangan baper, mungkin kasih tahu anak kecil yang minta itu ya, minta sepeda-sepeda itu ya. Temanku ada loh yang kerjanya di Bicycle, apa ya namanya? Aku istrinya juga teman aku, kayak teman-teman kuliah juga kayak gitu. Hmm, yang mobilnya rusak gara-gara dia belajar mobil mungkin waktu itu ya muterin kos-kosan aku ya kayak gitu. Habis itu lu kok kayak kok kocokku, aku sama pak suami sama pacar aku, pak suami lah waktu itu. Nggak kelihatan, hati-hati ya kalau lihat di rungkut itu ya, ada 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 itu beton namanya ya, beton kayak stop kayak bunga-bunga kayak gitu deh. Maju kayaknya kijang putih ya, zaman dulu itu masih bagus kan, tahun 92 93 kan masih bagus ya, mundur atrak krak gitu. Ya, aku tapi gak, dia sempat mampir apa enggak ya, itu kok kayak Andi, aku lupa kayak gitu. Aku aduh, aku kan temanku di bank, terus di bank waktu itu, terus aku pernah main ke sana juga ke banknya ya, minta tolong aku caranya ngurus apa buku tabungan, pernah ke sana. Aku ke, ya itu temanku di pabrik sepeda apa ya, Polygon kayaknya. Aku suka Polygon. Aku pernah minta diskon. Aku belum pernah ketemu. Kalau teman-teman kuliah aku sih udah pasti gak pernah guyon ya. Aku nggak pernah apa ya, serius banget. Sulit kan sekolah teknik kimia itu, nggak ada yang cengengesan kayak SMA tuh, nggak ada. Udah nggak ada, semuanya tuh kayak cuman pertama kali itu pas cengengesan itu itu pun karena bukan cengengesan sih, apa ya, rada rilek kayak gitu, perkenalan teknik apa, oh peluncuran itu ya. Habis itu refreshing, dapat kos-kosan. Nah, sebentar tuh semester 1 itu aku baru jalan-jalan sama teman-teman aku kayak gitu bareng-bareng, kepacet, terus hujan kayak gitu. Wah, terus seneng banget. Cuma itu aja, kemana kepacet ya. Habis itu nggak serius, terus mulai mulai bersaing dalam prestasi. Kayak kadang kalau temanku aku dapat bagus itu ya lucu. Ya dia akan sedih kayak itu. Setelah aku pikir wes nikah, aku nggak usah mikir nilai. Temanku udah nikah kayak gitu ya. Iso kan satu kos ya, sebelahan kayak gitu, anak Madura. Kayaknya ibu bapaknya, kalau nggak tahu bapaknya mertuanya apa. Bapak pokoknya bapakku ketua DPRD ya. Oh ya dia di Bangkalan. Oh, habis itu kan itu dia tuh iso kan ya lumayan lah. Lumayan aku iso. Aku gak iso, aku coba batin ya. Wes nikah kok sih bingung nilai. Untuk paling kan suaminya kan udah bisa masukin kan kayak gitu ya. Kan udah ada yang ngasih uang jajan menurut aku loh. Tapi semangatnya masih kayak gitu. Makanya kayak ibu aku tuh kayak gitu, masih juara satu, jadi dosen juara satu, kuliah bagus juga nilainya gitu. Jangan jangan patah semangat. Udah aku mau nonton TV. Pokoknya sebenarnya itu ya, triknya itu yang penting lulus SMA kayak gitu. Kalau sudah bisa punya uang sendiri, habis itu kalau orang tuanya masih banyak yang dibiayai ya. Tapi aku tuh kenapa nggak pernah pikiran aku tuh kerja ya? Nggak ada pikiran kerja itu. Aku herannya itu. Soalnya bapak aku mungkin lihat aku itu kan apa ya, kasihan lah, ibu aku langsung sarjana, bapak aku biayai kayak gitu, masa aku harus kerja dulu kayak gitu. Saking kalau nggak ada kepinginan SMA kerja apa, pegawai negeri langsung bayar, saya nggak, kuliah dulu kalau mau bayar. Ini dijerai ya, kuliah dulu. Jadi sangat perfeksionis lah gitu loh. S1 dulu mau masuk pegawai negeri, lewat jalur apapun tak usahakan, bapak aku kayak gitu. Banyak sih sebenarnya. Ini kan kalau bener lo ya, tapi kalau anaknya kapabel, anaknya mampu, tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Nggak semuanya sih kayak gitu. Kadang-kadang merugikan juga sih sebenarnya. Nggak tahu ya, menurut aku sih masa bayarnya 100 juta gajinya cuma kepingin pakai seragam aja, nggak
nggak kayak gitu juga. Aku mending nggak kayak gitu, mending nggak kayak gitu. Ada katanya ada yang kayak gitu, masa sih? Masa juga sih kayak gitu. Aku nggak gitu, alah baca sih, mungkin banyak uangnya ya nggak apa-apa kok. Kalau kaya sih nggak apa-apa. Tapi kalau putra daerah kayaknya nggak usah kayak gitu. Mungkin itu dari nggak tahu ya, nggak tahu aku. Putra daerah nggak apa-apa kayak gitu. Soalnya banyak kesempatan kalau putra daerah itu jadi PNS kayak gitu loh. Kelahirannya di mana? Ya, kelahiran anakku itu di Probolinggo satu, di Sidoarjo satu. Anak pertama di Probolinggo, anak kedua di Sidoarjo. Jadi ya udahlah, pasrah aku, pokoknya makan 3 kali enak-enak, enggak punya utang kayak gitu aja. Prinsipku tuh itu toh, sakit kalau punya utang itu.